Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Berbagi Iman, tempat di mana kita menelusuri jejak para utusan Allah dan mengambil cahaya petunjuk dari kisah mereka. Bersama saya Pati, dalam episode kali ini kita akan menyelami kisah salah satu kaum paling kuat dalam sejarah umat manusia. Mereka memiliki tubuh raksasa, kota megah, dan kekayaan yang berlimpah. Tapi sayang, semua itu membuat mereka sombong dan lupa kepada Tuhan. Inilah kisah kaum Ad, bangsa yang perkasa yang ditundukkan hanya dengan hembusan angin, dan tentang Nabi Hud alaihissalam, sang utusan yang tak pernah lelah menyeru kaumnya agar kembali kepada kebenaran. Apa yang membuat kaum ini hancur? Mengapa Allah menurunkan azab yang begitu dahsyat? Dan apa pelajaran penting yang bisa kita petik untuk kehidupan kita hari ini? Temukan jawabannya di video ini. Di antara bangsa-bangsa yang pernah hidup di muka bumi, ada satu kaum yang terkenal karena kekuatan yang luar biasa. Kaum itu adalah kaum Ad, sebuah suku kuno yang tinggal di wilayah selatan Jazirah Arab, tempatnya di antara Yaman dan Oman, di daerah yang dikenal dengan nama Iran Zat al-Imad, kota yang disanjung karena tiang-tiang bangunan megah. Kaum Ad adalah keturunan dari Ad bin Aus bin Iram bin Syam bin Nuh, yang berarti mereka masih memiliki hubungan langsung dengan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka bukan bangsa biasa. Secara fisik, mereka sangat tangguh. Tubuh mereka besar, tinggi, dan kuat. Banyak riwayat menggambarkan bahwa satu orang dari kaum Ad bisa mencabut pohon besar hanya dengan tangan kosong. Tapi kekuatan jasmani bukan satu-satunya keunggulan mereka. Allah karuniakan kepada mereka tanah yang sangat subur, lengkap dengan sistem irigasi alami. Air mengalir dari berbagai arah, menyuburkan kebun-kebun dan ladang mereka. Mereka hidup makmur. Tidak ada kekurangan, mereka menanam, panen, dan membangun rumah-rumah megah dari batu yang kokoh. Bahkan, banyak dari mereka membangun istana di pegunungan hanya untuk menunjukkan kehebatan dan status mereka. Kehidupan kaum Ad sangat maju untuk ukuran zaman itu. Mereka mengenal seni bangunan, strategi pertanian, dan memiliki kekuatan militer yang ditakuti. Mereka menjadi bangsa yang dominan, tidak ada yang berani melawan mereka. Tapi justru disitulah awal kehancuran mereka. Karena kekuatan dan kemakmuran yang terus bertambah, mereka menjadi bangsa yang sombong. Mereka merasa tidak membutuhkan siapa-siapa. Mereka mengira kekuasaan dan kekuatan itu akan abadi. Dan yang lebih parah lagi, mereka mulai menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Patung-patung yang mereka beri nama seperti Sahmud, Sahada, dan Al-Haba. Mereka menyangka bahwa benda mati itu bisa mendatangkan keberuntungan dan menolak bala. Kaum Ad perlahan-lahan terperosok ke dalam jurang kesesatan. Mereka bukan hanya durhaka kepada Tuhan, tapi juga zalim terhadap sesama dan menindas siapa saja yang lemah. Bagi mereka, kekuatan adalah segalanya. Dan ketika kebenaran datang kepada mereka, mereka menolaknya. Di tengah bangsa yang kuat, sombong, dan penuh maksiat, Allah mengutus seorang nabi yang luar biasa mulia akhlaknya. Dialah Nabi Hud alaihissalam, seorang yang berlapang dada, berbudi tinggi, penuh kasih sayang, lembut hati, namun juga cerdas dan tegas ketika membela kebenaran. Melihat kaumnya semakin jauh dari jalan lurus, menyembah batu-batu yang mereka buat sendiri, memuja berhala-berhala yang tak dapat berbicara, Nabi Hud berdiri tegak sebagai cahaya di tengah kegelapan. Ia menyuruh mereka dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan belas kasih. Allah berfirman yang artinya, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia. Maka mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya?" Quran Surat Al-A'raf ayat 65. Dengan tutur kata lembut, Nabi Hud mengajak mereka meninggalkan kepercayaan yang sia-sia. Ia berkata, "Wahai kaumku, kalian telah memilih jalan yang keliru. Batu-batu yang kalian sembah itu tak mampu memberi manfaat, juga tak bisa mencegah mudarat. Berhala-berhala itu tak bisa berbicara, tak bisa melihat, apalagi menolong kalian. Ingatlah, hanya Allah yang pantas disembah. Dialah yang telah memberi kalian kehidupan yang nyaman dan rezeki yang berlimpah. Tanah subur, air yang mengalir, tubuh yang kuat, semuanya dari Allah. Dialah yang menghidupkan dan mematikan kita. Dan di akhirat nanti, kita akan hidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amal kita." Nabi Hud tidak mengajak dengan paksaan. Ia mengajak dengan kasih. Ia memperingatkan mereka agar bersyukur, agar sadar, agar tidak terpedaya oleh dunia yang fana. Ia menjanjikan surga bagi mereka yang kembali ke jalan Allah.
dan memperingatkan akan adanya siksa dan kehinaan bagi mereka yang tetap dalam kesombongan dan kemaksiatan. Namun, ajakan itu tidak digubris. Kaum Ad yang keras kepala malah mencemoohnya. Dengan angkuh mereka berkata, "Apa? Setelah mati akan dihidupkan kembali? Mana mungkin? Itu hanya bualan dan omong kosongmu, Hud. Hidup ini cuma sekali. Susah atau senang ya di dunia ini. Kalau mati ya selesai. Tidak ada lagi kehidupan setelah itu." Mereka tidak hanya menolak, mereka juga bercerca. Nabi Hud dituduh sebagai orang gila, sebagai pembohong, bahkan dianggap tidak berakal. Mereka mengejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Meski Nabi Hud tetap membalas dengan kesabaran. Allah berfirman yang artinya, "Dan para pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, sungguh kami memandang kamu dalam kebodohan, dan sungguh kami mengira kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Quran Surat Al-A'raf ayat 66. Kemaksiatan pun semakin menjadi-jadi. Mereka mabuk dalam kekayaan dan kesesatan. Mereka menolak semua ajakan kebaikan dan lebih memilih kesenangan dunia yang semu. Namun Nabi Hud tidak menyerah. Ia tetap berdakwah, tetap menasihati, tetap berharap ada yang sadar, walaupun hanya satu di antara mereka. Setelah nasihat ditolak, setelah semua seruan diabaikan, dan setelah kesemuan kaum Ad mencapai puncaknya, maka turunlah keputusan Allah yang tidak bisa ditawar lagi. Kaum Ad yang dulunya hidup makmur dan berkuasa, kini mulai merasakan peringatan yang nyata. Allah menahan hujan selama 3 tahun penuh. Tak ada setetes air yang turun dari langit, ladang-ladang mereka mengering, kebun-kebun yang dulu hijau kini mati dan hangus, sungai-sungai mengering, binatang ternak mereka mulai kelaparan. Kelaparan mengancam dan kehidupan mereka tak lagi seperti dulu. Namun bahkan dalam keadaan genting itu, Nabi Hud alaihissalam masih menunjukkan kasih sayangnya. Beliau tidak tinggal diam, ia tetap menyeru mereka dengan penuh harapan. "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Quran Surat Hud ayat 52. Tapi hati mereka tetap keras, mereka terus ingkar. Maka Allah pun menetapkan kehancuran bagi mereka. Dan di hari itu pun datang. Tiba-tiba di langit muncul awan hitam yang terbentang panjang. Semua penduduk menengadah, dan wajah mereka berseri-seri. Mereka menyangka itulah pertolongan. Mereka bersorak, "Lihat, itu awan. Sebentar lagi hujan akan turun. Ladang kita akan disiram, ternak kita akan minum." Namun Nabi Hud memperingatkan mereka lagi. Itu bukan awan rahmat. Itu adalah awan yang membawa angin samun. Angin panas, dingin, dan mematikan. Itulah azab yang kalian minta-minta. Dan saat itulah bencana dimulai. Angin itu berhembus, sangat kencang, sangat dingin, tapi juga sangat panas di dalamnya. Angin itu membawa teriakan azab. Ia mencabut tenda-tenda, merobek rumah-rumah, menghancurkan bangunan-bangunan yang dahulu dibangun dengan penuh kebanggaan. Ternak-ternak mereka berterbangan, tubuh-tubuh mereka terhempas dan terpental seperti daun kering. Mereka lari, mereka bersembunyi, tapi tak ada tempat aman dari azab Allah. Angin itu bertahan selama 7 malam dan 8 hari. Tidak pernah berhenti, tidak pernah memberi jeda. Setiap hembusan adalah kehancuran. Kaum yang dulunya merasa paling kuat itu kini terkapar bergelimpangan tak berdaya. Allah berfirman yang artinya, "Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad, pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong. Maka kamu tidak akan melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka." Quran Surat Al-Haqqah ayat 6-8. Kaum Ad dilenyapkan. Kota mereka yang dulu megah menjadi puing-puing. Harta mereka hilang, tubuh-tubuh mereka membusuk, seolah tak pernah ada kejayaan sebelumnya. Sejarah mencatat mereka sebagai kaum yang dibinasakan karena kesombongan. Namun, di tengah kehancuran itu, ada sekelompok orang yang selamat. Mereka adalah Nabi Hud dan orang-orang beriman yang mengikuti ajarannya. Allah menyelamatkan mereka dari azab itu dengan rahmatnya. Allah berfirman yang artinya, "Dan tak kala datang azab kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami. Dan kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat." Quran Surat Hud ayat 58. Kisah Nabi Hud alaihissalam dan kehancuran kaum Ad bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah cermin bagi kita umat hari ini
agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Berikut adalah pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebesar apapun kekuatan suatu bangsa, setinggi apapun peradaban dan teknologi, jika Allah berkehendak untuk menghancurkannya, maka tak ada yang mampu menghalanginya. Kaum Ad memiliki tubuh kuat, bangunan megah, dan kekayaan yang melimpah. Namun semuanya sirna dalam sekejap hanya karena satu hal, mereka melawan perintah Allah. Jangan sombong dengan kekuatan, sebab kekuatan manusia hanyalah setitik dibanding kuasa Allah yang tak terbatas. Yang kedua, membalas dengan adil, azab bagi yang ingkar, rahmat bagi yang taat. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Siapa yang ingkar dan sombong akan mendapatkan balasan yang setimpal. Begitu pula siapa yang taat dan bersabar akan Allah beri pahala dan perlindungan, baik di dunia maupun di akhirat. Lihatlah kaum Ad yang dibinasakan, dan lihatlah kaum kecil yang mengikuti Nabi Hud. Mereka diselamatkan dengan rahmatnya. Itu adalah bukti keadilan Allah yang nyata. Yang ketiga, kekayaan dan kekuasaan harus membuat kita semakin dekat dengan Allah. Kaum Ad sesungguhnya diuji dengan nikmat, namun alih-alih bersyukur, mereka justru menjadi angkuh. Nikmat berubah jadi fitnah karena mereka tidak mengenal diri dan penciptanya. Harta dan jabatan bukan tanda kemuliaan jika tidak dibarengi dengan iman dan ketaatan. Semakin Allah beri kita kemudahan, seharusnya kita semakin tunduk dengan rendah hati. Selanjutnya, dakwah harus dilakukan dengan sabar dan ikhlas. Nabi Hud adalah contoh teladan. Meski dihina, ditolak, bahkan dicaci maki, beliau tidak pernah berhenti menyeru kepada kebaikan. Ia terus berdakwah, bukan untuk dirinya, tapi untuk menyelamatkan kaumnya dari kebinasaan. Ini pelajaran besar bagi siapa saja yang berdakwah hari ini. Tetaplah sabar, karena hidayah itu milik Allah. Selanjutnya, hidup itu sementara dan akan ada hari pembalasan. Kaum Ad mengira hidupnya hanya di dunia. Mereka menertawakan ajaran tentang kebangkitan setelah mati. Tapi mereka salah besar. Kematian bukanlah akhir, tapi awal dari kehidupan yang abadi. Maka siapkanlah bekal sebelum ajal datang. Sahabat berbagi iman, mari kita ambil pelajaran dari mereka yang telah hancur karena kesombongan. Jangan sampai kita menjadi kaum baru yang mengulangi dosa kaum terdahulu. Tunduklah pada Allah, bersyukurlah atas nikmat, dan jangan pernah angkuh atas apa yang kita punya. Karena di hadapan Allah, kita semua lemah. Demikianlah kisah Nabi Hud alaihissalam dan kehancuran kaum Ad. Sebuah peringatan dari masa lalu yang tak boleh kita abaikan. Mereka bukan bangsa lemah, mereka kuat, kaya, dan disegani. Tapi itu semua tak mampu menyelamatkan mereka dari azab Allah saat mereka melupakannya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah agar tidak terlena oleh nikmat dunia, tidak sombong dengan apa yang kita miliki, dan tetap istiqomah dalam iman dan ketaatan. Karena kisah para nabi bukan hanya untuk didengar, tapi untuk diteladani. Jangan lupa untuk terus mengikuti kisah-kisah inspiratif lainnya di channel ini. Silahkan like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Dan tentu saja subscribe agar tidak tertinggal kisah berikutnya. Semoga Allah tetapkan hati kita dalam kebaikan dan jadikan kita bagian dari umat yang bersyukur. Saya Patih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.